Jenazah Aibda Ahmad Karnain dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Bandar Lampung untuk diautopsi Senin siang. Aibda Karnain adalah polisi Babin Kamtibmas di Polsek Pengubuan, Lampung Tengah yang tewas ditembak oleh teman kerjanya yang juga seorang polisi dari Polsek yang sama. Pelaku berinisial Aibda RH. Penembakan terjadi pada Minggu malam di rumah korban Aibda Karnain di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Aibda Karnain ditembak di bagian dadanya saat baru saja membuka gerbang menyambut kedatangan pelaku. Penembakan terjadi di depan anak dan istri korban. Aibda Karnain tewas di rumahnya, sementara pelaku langsung kabur. Penegakan hukum ini kami akan lakukan dengan transparan, tegas, dan tanpa pandang bulu. Di sini respon cepat dari Polres Lampung Tengah terhadap pada hari yang sama, malam itu juga pukul 23.45 dan pelaku tunggal, yaitu rekan kerja. Jenazah Aibda Karnain dimakamkan di TPU dekat kediamannya. Keluarga dan kerabat berdatangan untuk melayat. Sementara lokasi kejadian telah dipasang garis polisi. Robi Laste dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah dan Resmo Polda Lampung Senin dini hari menangkap Aibda Rudi Haryanto di rumahnya di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. Penangkapan Aibda Rudi melibatkan belasan polisi dan sempat mengagetkan tetangganya. Aibda Rudi Haryanto ditangkap tanpa melawan. Personel Babin Kamtibmas Polsek Wai Pengubuan ini ditangkap karena telah menembak teman sekantornya bernama Aibda Ahmad Karnain. Korban ditembak di dadanya hingga tewas. Aibda Rudi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan Aibda Karnain. Penembakan dilatar belakangi dendam pribadi pelaku pada korban. Aibda Rudi sakit hati karena korban sering menggunjing dan merendahkan di hadapan teman-temannya. Pelaku tunggal, yaitu rekan kerja, di mana motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengki, sakit hati si pelaku terhadap korbannya, di mana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018 pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Dan pada malam terakhir pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah keluarga. Polisi menyita barang bukti pakaian dan senjata api Aibda Rudi. Pada kasus ini, Aibda Rudi Haryanto terancam hukuman 15 tahun penjara dan diberhentikan tidak secara hormat dari Polri. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Polres Lampung Selatan Senin siang menggagalkan upaya penyelundupan 30 kg sabu-sabu dan 20.000 butir pil ekstasi tujuan Cilegon, Banten. Dua kurir bernama Faisal Nurdin dan Sandi Rustandi, warga Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Bandar Lampung. Tersangka ditangkap saat istirahat di salah satu rumah makan di Lampung Selatan. Pengiriman narkoba senilai lebih dari 35 miliar rupiah itu menggunakan truk bermuatan arang batok kelapa. Narkoba disimpan dalam 2 tas yang ditutup dengan muatan arang. Dilakukan pemeriksaan terhadap truk jenis Cold Diesel dengan nomor polisi BE 8631WW di rumah makan siang malam, Jalan Lintas Sumatera Penengahan, Lampung Selatan.
yang dikendarai oleh tersangka berinisial F dan tersangka berinisial SR sebagai kenek. Tersangka tidak mengenali pemilik narkoba. Ia disuruh seseorang melalui ponsel dan diberi uang 80 juta rupiah untuk menyelundupkan sabu-sabu dan ekstasi dari Lampung ke Cilegon. Mana itu? Serang. Mana? Serang. Pakai apa kemarin bawanya? Truk. Pakai apa? Truk. Truk. Diupah berapa, Bang? 80 juta. Sehari sebelumnya, Polres Lampung Selatan juga menggagalkan penyelundupan 19 kg ganja asal Aceh tujuan Jakarta. 2 kurirnya ditangkap. Keempat tersangka kurir narkoba ini terancam hukuman mati. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemerintah yang menaikkan harga BBM rupanya belum menyelesaikan permasalahan kelangkaan solar. Ini dikeluhkan para nelayan pesisir Bandar Lampung. Mereka masih kesulitan mendapatkan solar untuk bahan bakar perahunya yang akan dipakai untuk melaut. Seperti yang terpantau pada Senin siang di dermaga Gudang Lelang Teluk Betung Selatan, puluhan nelayan tidak bisa melaut karena tidak mendapatkan solar. Mereka biasanya dipasok oleh agen dan solar yang dibelinya Rp8.000 per liter. Harga itu lebih mahal dibanding harga resminya Rp6.850 per liter. Mereka tidak bisa membeli solar sendiri ke SPBU sebab membeli solar pakai jerigen di SPBU dilarang. Iya, naik susah. Nyarinya tuh susah. Jadi harga berapa aja ya udah, nggak apa-apa. Emang sekarang berapa sih harganya kalau untuk solar Om sekarang? 8.000 saya kalau beli. Awas pecah. 8.000 per liter itu. Itu kita belinya langsung ke pomnya atau gimana Om? Nggak boleh, kalau ke pomnya nggak boleh, jadi harus melalui orang. Ya, tanggapan kita itu istilahnya ya naik ya boleh naik, tapi jangan memberatkan rakyat lah istilahnya itu. Istilahnya BBM nggak naik aja, istilahnya sulit kita dapat BBM, apalagi naik, istilahnya gitu. Ya bolehlah naik, oke lah, tapi yang penting kan istilahnya itu dipermudah lah istilahnya BBM itu. Jangan kayak dulu-dulu gitu, kemarin-kemarin ini. Nelayan yang tidak bisa melaut terpaksa mengisi hari-harinya dengan memperbaiki alat tangkapan ikan dan perahu. Para nelayan mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar karena harganya sudah naik sehingga tidak ada lagi alasan penjualan solar rugi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.